Penerapan K3 di perkantoran. Jadi paling mudah bagi Anda kalau mau membayangkan bagaimana penerapan K3 di perkantoran adalah seperti yang terlihat di kampus kita sendiri. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa kampus kita itu didirikan sekitar tahun 9394. 9394 itu menempati, otomatis proses pembangunannya mungkin 91, 92. Nah, kita kebayang konstruksi bangunan termasuk instalasi di dalamnya seperti kabel-kabel listrik, lampu, kursi, dan sebagainya. Di kampus kita lihat ya, kursi-kursi terlihat masih kokoh yang lama itu karena besinya bagus, kayu jati juga bagus. Tapi untuk yang sifatnya dari apa namanya, sifatnya dari kabel-kabel listrik, lampu-lampu itu terlihat sudah banyak yang berubah. Yang perlu dicatat bahwa dulu bangunan itu dibuat dengan mempertimbangkan ruang-ruang kebanyakan merupakan ruang yang tidak ber-AC. Namun sekarang rata-rata ruangan itu sudah menggunakan AC sehingga beban listrik menjadi besar. Jika beban listrik menjadi besar, maka kabel-kabel yang dibutuhkan pun harus tahan dengan daya yang besar pula. Belum lagi peralatan-peralatan yang mungkin aus dan sebagainya. Kalau Anda cek, beberapa sudah dilakukan renovasi seperti di kamar mandi, ya, slot-slot pintu, kemudian lampu-lampu yang dulu model lampu neon memanjang, sekarang modelnya model bulat, gitu. Belum lagi bentuk yang lainnya. Dulu ruangan yang Anda lihat 4 ruangan di lantai dasar untuk kuliah itu hanya untuk kuliah satu kali, karena satu kuliah bisa menampung 100 orang, ya 100 sampai 150 orang. Tapi sekarang pola pengajaran dilakukan dengan membuat kelas-kelas kecil, satu kelas hanya sekitar 30 orang. Nah, bagaimana dengan di perkantoran? Perkantoran itu pada prinsipnya sama saja seperti di kampus. Kampus itu juga kantor, tapi kantor yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, pentingkah bahwa di kantoran itu membutuhkan tempat yang nyaman dan terhindar dari sinar matahari lah. Dan beraktivitas di kantor itu tanpa disadari kan juga membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Ya, misalnya masuk jam 8, pulang jam 4. Belum lagi Anda kalau kuliah bisa pagi, siang, sore, bahkan sekarang ada yang kuliah malam. Nah, profil masalah kesehatan karyawan di Indonesia itu 40% karyawan itu mengalami gangguan kesehatan. Jadi misalnya gangguan sendi otot saraf. Kenapa? Ya karena di kampus itu jarang bergerak, banyak duduk ngetik gitu ya. Nah, kemudian gangguan apa ya, kardiovaskuler, saraf, pencernaan, THT dan gangguan kulit dan sebagainya. Jadi ini penting bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini juga perlu diperhatikan dalam dunia perkantoran. Perkantoran itu apa? Ya bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan, ya apapun termasuk untuk pendidikan. Nah, ketiga ini segala kegiatan yang untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan. Jadi yang diutamakan itu memang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Beberapa waktu lalu kita lihat alat-alat pemadam kebakaran, tabung-tabung kecil yang berwarna merah itu mulai diganti ya, ada pembaharuan. Kemudian dalam waktu sebulan terakhir ini Anda bisa melihat sendiri sedang dibuat lift. Konon satu UPN itu sekitar 23 lift dibangun. Di pertanian sendiri ada 3. Begitu juga dengan gedung-gedung yang lain. Sementara dulu lift hanya ada 2, itu semuanya di rektorat. Karena rektorat lantai 6 ya. Ergonomi itu ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan, peralatan, tata cara, dan sebagainya. Intinya adalah kenyamanan bekerja. Contohnya adalah ketika Anda duduk di kursi kuliah itu nyaman nggak untuk kuliah 2 jam misalnya. Posisi duduk, posisi untuk menulis, dan sebagainya.
Makanya kursi-kursi kuliah itu biasanya ditambahi dengan meja di sebelah kanan untuk menulis. Memang sampai saat ini belum begitu eh, familiar untuk yang eh, beda ya. Misalnya ada juga sebagian orang yang menulis dengan tangan kiri. Nah ini saya lihat di kampus belum menyediakan kursi-kursi dengan model sebelah kiri untuk papan penulisannya. Nah, perkantoran ini adalah landasan hukumnya Standar Keselamatan Kesehatan Kerja Perkantoran tahun 2016, Permen Kesehatan, mencegah, mengurangi penyakit, yang mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan sebagainya. Masalah yang sering muncul di K3 perkantoran itu apa? Penataan dokumen yang tidak aman. Jadi kalau kita lihat itu banyak dokumen itu berserakan. Bahkan makin sibuk, Anda bisa lihat pegawai-pegawai dengan pekerjaan yang makin banyak, kadang-kadang bisa dilihat dari tumpukan berkas-berkas yang ada di atas meja. Kemudian penataan listrikan yang kadang tidak aman. Kita lihat juga di beberapa colokan listrik di bagian bawah itu kadang-kadang kabelnya sudah kelihatan keluar gitu ya, dan itu mungkin perlu penggantian. Dan ini mungkin perlu misalnya Anda sebagai organisasi himpunan mahasiswa itu perlu difoto, dicatat, dilaporkan ke fakultas agar segera diganti. Anda tahu ya yang di luar ruangan itu kan ada colokan-colokan listrik yang mungkin kabelnya sudah keluar gitu. Kalau itu mungkin disetting dibuat colokannya bisa lebih banyak, itu akan kekinian dipakai oleh Anda bisa banyak orang untuk ngecas HP banyak, paling enggak ada 4 atau 5 colokan. Kemudian APAR, alat pemadam api ringan, kemudian hidran, ya hidran di masing-masing gedung harusnya ada, kemudian ada tangga darurat yang kadang-kadang nggak berfungsi. Kalau kita malah tangga-tangga itu ya, tangga manual itu ya. Kemudian potensi bahayanya apa? Misalnya secara fisik itu ya, karena terutama misalnya di gedung agrotek itu berdekatan dengan ring road, bahkan nanti kalau tolnya jadi di situ mungkin akan tambah bising, tambah ada getaran, terus faktor pencahayaan dan sebagainya. Kimia ini biasa terjadi di lab-lab ya, partikel debu, cairan disinfektan, juga bahan-bahan kimia dan sebagainya. Kemudian di lab biologi ada mikroorganisme, mungkin penelitian juga itu rawan kita terkontaminasi. Kemudian ergonomi terkait kenyamanan dan konflik antar rekan. Kalau Anda ya mungkin bayangannya Anda nongkrong di mana di teras kampus atau di kantin itu kan kadang-kadang ada gara-gara baju korsa berbeda, kadang-kadang membuat psikososialnya bermasalah gitu ya. Salah beda baju dan sebagainya sehingga sering ditekankan kenyamanan bersama itu ya sama-sama satu UPN. Bagaimana standar keselamatan kerja? Pertama, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran. Kita sudah sangat beruntung bahwa di kantor-kantor kita ini tiap gedung satu orang cleaning service. Jadi kalau Anda cermati, setiap gedung kita, misalnya gedung tanah itu ada satu bapak-bapak tua itu yang dia akan naik turun dari lantai dasar sampai lantai atas membersihkan toilet dan sebagainya, ya bahkan menutup pintu pada saat malam hari sudah selesai. Kemudian desain alat dan tempat kerja. Nah ini yang kita lihat penempatan dan penggunaan alat perkantoran, pola listrik, sumber api, manajemen tanggap darurat gedung, terus bagaimana jika terjadi kebakaran, ya, kemudian alat-alat mekanik, elektrik, dan juga pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kita perlu persyaratan K3, ini pelaksanaan pemeliharaan perawatan ruang perkantoran, desain alat, penempatan penggunaan alat perkantoran, dan pengelolaan listrik serta sumber api, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian kewaspadaan bencana, ya misalnya ada gempa atau mungkin bencana-bencana lain, itu perlu manajemen tanggap darurat. Jadi misalnya ada papan apa namanya panah petunjuk arah itu jalur evakuasi ke arah mana. Jika misalnya nanti sudah ada lift, biasanya ada tulisan jika terjadi gempa atau kebakaran, jangan menggunakan lift, gitu, tapi gunakan tangga misalnya. Itu akan lebih aman. Juga metode-metode yang lainnya.
kita juga perlu standar kesehatan kerja. Jadi misalnya terkait pakaian, baju, celana, kemudian sepatu, topi, ya, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Jadi kebiasaan kita jangan terbiasa nyampah di ruang kuliah, nyampah di teras, tapi tempatkanlah di tempat yang sudah ada, termasuk juga kita beruntung sekali di depan ruangan itu misalnya ada dispenser untuk minum dan sebagainya ya. Kemudian juga berbagai aktivitas yang lain yang lebih sehat itu seperti apa. Misalnya di kampus kita itu mulai jam 4 sore, kalau nongkrong di luar biasanya nyamuk-nyamuk mulai datang, nah itu harus hati-hati juga. Jadi kita harus mencari tempat yang aman ya. Nah, standar kesehatan itu apa? Ya untuk peningkatan kesehatan, mencegah penyakit yang mungkin terjadi di perkantoran, misalnya airnya nggak bersih dan sebagainya. Kemudian bagaimana pemulihan kesehatan bagi mereka yang misalnya kurang sehat. Standar kesehatan lingkungan kerja, jadi ada standarnya itu dimulai dari misalnya sarana bangunan, penyediaan air bersih, airnya sekarang sudah lumayan bersih ya, tidak terlalu karatan. Toiletnya, nah ini toilet sedang diperbaiki. Nah, pengelolaan limbah ini sepertinya perlu diusulkan ini untuk lab-lab terutama dan juga mungkin septic tank itu ya, cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangannya masih ada tapi sekarang saya lihat sabunnya belum tentu ada gitu ya. Terus pengamanan pangan misalnya ya, jadi jangan makan dengan apa benda-benda yang berbahaya, sedang berada di lab kimia, lagi ini terus sambil makan siang di dalamnya, nah itu yang sangat berbahaya ya. Kemudian pengendalian vektor atau binatang. Vektor itu binatang yang sifatnya sebagai apa ya penyambung gitu kayak kayak nyamuk itu disebut sebagai vektor. Jadi memang kita perlu standar lingkungan kerja perkantoran itu harus memenuhi aspek fisik, kimia, dan biologi. Kemudian standar ergonomis itu misalnya terkait eh, luas tempat kerja, misalnya kayak kita tempat seminar itu cukup nggak atau terlalu sempit, kadang-kadang banyak meja itu malah jadi sempit gitu ya. Tata letak peralatan, kursi, meja, kita yang sering lihat misalnya untuk LCD, jalan tidak, bisa dipakai atau tidak gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan. Mungkin itu terkait dengan perkantoran ya. Ini mau diteruskan atau cukup kita sambung minggu depan, ya, Manut? Atau ada yang mau bertanya, silahkan. Kita masih 2 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Tinggal K3 pertambangan dan sistem manajemen K3. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya dan mungkin ini di Jogja sudah maghrib kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Selamat Pak. sore, Sore, malam, Pak. malam.